hati-hati jika berkata, jika Anda memfitnah, Anda bisa tergolong adalah orang-orang yang tidak bahagia dan tidak tenang hidupnya. Apa yang Anda sampaikan fitnah itu berakibat buruk kepada mereka. Seperti apa yang diterima? Ini kita akan dengarkan cerita selengkapnya dari sahabat perempuan kita yang pertama, Ibu Nelly. Ibu Nelly, bergabung yuk. Selamat pagi, terima kasih sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Silakan ketemu dengan ustazah kita, ada Mbak Oki Setiana Dewi. Ya, ada Mbak Roslina Vera Ulif, psikolog kita. Silakan duduk Mbak di tengah-tengah. Tangannya loh. Iya, Mbak mau cerita ya Mbak ya. Baik. Sebelumnya saya juga ingin menyapa ada perwakilan dari Komnas Perempuan di sini, Wakil Ketua Komnas Perempuan, betul Ibu Budi? Ya. Terima kasih sekali bisa hadir karena memang apa yang kita sampaikan ini kisah-kisah dari sahabat perempuan banyak sekali yang terkena kekerasan dan mereka nggak tahu harus kemana. Kalau Mbak Vera secara psikolognya mungkin bisa membantu. Mbak Oki dari sisi religinya, tapi apa yang harus dilakukan? Bentuk hukuman, support dan dukungan seperti apa? Nanti kita minta pendapat dari Ibu Budi ya. Ibu-ibu semua terima kasih sudah hadir. Ini sekarang saatnya saya mau dengar ceritanya dari Ibu Nelly. Apa yang terjadi? Kok bisa sampai fitnah tetangga dan apa akibatnya yang diterima setelah itu? Awalnya saya menikah sama suami saya kurang lebih baru 3 tahun. Lalu kami masih baik-baik saja gitu. Terus karena kekurangan ekonomi akhirnya saya memutuskan untuk berhutang. Berhutang dengan rentenir tanpa sepengetahuan suami. Akhirnya setelah utangnya banyak, terus bunga semakin banyak, akhirnya saya berusaha jujur sama suami. Dan suami akhirnya nggak mau, istilahnya angkat tangan. Itu urusan kamu, itu kamu yang buat, kamu yang lakuin, kamu sendiri yang harus kelarin semuanya. Akhirnya cekcok seperti itu, saya dipukul, saya dijedotin di tembok. Lalu saya ditampar sampai anak saya melihat, terus dia praktekin ke teman. Dia praktekin ke teman, dia ngomong, kenapa aku dicekek, katanya gitu. Iya, aku dicekek, ikut ayah sama mama, katanya. Kelas berapa anaknya? Baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, dia melakukan itu ke temannya. Dia memang melihat kejadian ketika bapaknya melakukan kekerasan ke ibu. Melihat, selalu melihat kalau bapaknya lagi marah sama saya, lagi kekerasan ke saya, selalu melihat teman anaknya. Akhirnya dia praktekkan ke teman-temannya. Ini, jadi ibu-ibu pada datang ke rumah nanya, Mbak ini kenapa anaknya kok begini gitu. Emangnya Mbak kalau berantem sama suami anaknya selalu lihat ya? Enggak Bu, mungkin lihat film, saya ngomong kayak itu karena saya menutupi. Baik, nanti kita akan membahas mengenai anak, hubungan juga tadi apa yang sudah disampaikan. Tapi saya mau tanya juga masalah fitnah. Ini kenapa tetangga bisa sampai ikut-ikutan fitnah? Saya juga kurang tahu ya, itu tetangga masalah sama saya apa, saya juga kurang tahu gitu. Tetangga fitnah saya kalau saya itu main dukun, terus selalu ke dukun untuk yang enggak seperti itu. Saya sendiri juga gak ngerti kenapa bisa fitnah saya seperti itu. Akhirnya suami mendengar omongan tetangga itu ya terjadi kekerasan lagi. Jadi itu suami gak pernah dengar apa perkataan istri, selalu mendengar perkataan orang lain. Ini tetangganya siapa sih, Pak RT, apa Bu RT, apa tetua orang yang dituakan di lingkungan? Kok sampai suami dengerin tetangga daripada dengerin istri? Tetangga itu tuh biasa aja, bukan Pak RT, bukan apa. Mungkin itu karena dia tuh udah lama tinggal di situ mungkin. Jadi suami lebih percaya sama dia. Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu. Gitu. Udah pernah nanya langsung nggak ke ibu-ibu kenapa ngomong-ngomong yang bukan? Aku sih nggak mau cari ribut ya. Aku bilang, udahlah sabar aja gitu. Pasti semua juga bakalan kebukti siapa yang salah, siapa yang benar. Aku ngomong kayak gitu. Tapi ini masalahnya gini, kalau suami dengar dari fitnahnya bentuknya seperti apa? Tadi yang urusan kedukun itu. Kalau kedukun jadi apa? Jadi kaya, jadi cantik, jadi apa katanya? Jadi kaya, terus pekerjaannya jadi lancar, terus segala macam, terus usahanya laris seperti itu.
Tapi kejadiannya seperti itu nggak? Enggak sama sekali. Ibu punya usaha? Ada saya ini jualan susu kedelai. Lancar tapi? Alhamdulillah lancar, tapi saya berhubungan dengan dukun enggak. Nah, setelah dengar fitnah dari tetangga, jadi suami melakukan kekerasan tuh seperti apa? Marah gitu? Marah, terus mukul, nampar. Pernah dia nendang sampai paha saya biru. Terus semalaman juga pernah saya dicakar sama dia sampai berbekas. Tapi sekarang sih suami sedang sakit. Merasa kasihan sih. Tuh, ini selalu yang terjadi. Dipukul, ditendang, ditampar. Tapi ketika suami sakit tidak berdaya, tetap kasihan dan tetap sayang sama suaminya. Nah, Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Mbak Vera udah senyum-senyum. Sebentar, ini pondasinya tadi nggak diceritakan. Kok bisa suami lebih percaya fitnah tetangga? Selimut tetangga saya tahu, tapi fitnah tetangga gitu ya, itu yang kita nggak paham kan? Jadi pondasi dari awal sejak pernikahan nggak? Jadi kita tanya dulu nih Mbak Maudi. Iya, silakan. Sejak awal nggak suami kayak begitu? Enggak. Sejak awal pernikahan sudah begitu? Enggak. Sudah keras? Enggak, belum. Ini pas saya punya hutang dia mulai keras. Oke, sejak awal pernikahan Anda baik-baik saja? Baik-baik aja. Atas dasar cinta dua-duanya. Ada yang merasa terpaksa nggak? Suami sih nikahin saya karena kasihan. Maksudnya kasihan gimana? Sorry. Soalnya kan saya sudah ini duluan. Hamil di luar nikah? Iya. Tapi hamil. hamilnya Sebentar, dengan sama suami? siapa? Sama suami. Sama Tapi suami nggak mau bertanggung jawab. Itu tadi maksud saya Mbak Maudi. Jadi ketika pasangan tidak punya fondasi yang kuat, jadi lebih mendengar kata tetangga, mendengar kata orang tua, bukan orang tuanya ya, maksudnya saudara jauhnya daripada istrinya sendiri. Artinya jangan-jangan dari awal fondasinya nggak ada. Kenapa yang membuat fondasi ini nggak ada? Jangan-jangan waktu pacaran dulu sebetulnya basisnya bukan buat menikah. Ingat sahabat perempuan, kalau mau pacaran itu ada dua beda-beda tipe pacaran ya. Pacaran sebagai penjajakan untuk menuju pernikahan. Nah itu yang kita mau sebetulnya. Atau pacaran sekedar senang-senang aja, mau dalam relasi intim yang romantis, happy-happy, begitu romantismenya hilang, bubar deh. Kapan romantismenya hilang ya? Ketika salah satunya tiba-tiba misalnya hamil. Udah, bubar udah. Jadi dari awal pacarannya nggak basisnya komitmen. Jadi maksud saya di sini adalah dari awal kita berharap pada orang yang salah. Dia nggak mau berkomitmen, dia nggak mau bertanggung jawab. Begitu diajak nikah, dia bilang karena kasihan. Hello, itu anaknya dia loh sebetulnya. Dan ini adalah kekasihnya dia loh sebelumnya. Kok ngedengerin orang lain? Artinya ada sesuatu pada pasangan Anda yang menunjukkan indikasi bahwa dia udah immature, nggak matang. Baik. Enggak bertanggung jawab, jadi nggak tepat memang sebetulnya. Terima kasih dari Mbak awal. Vera. Nanti saya minta pendapat Mbak Oki dan juga tentunya Ibu Budi. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kami masih ada Ibu Nelly di sini yang menikah di luar, hamil di luar nikah, kemudian akhirnya suami mau bertanggung jawab dengan alasan kasihan, padahal itu juga adalah anak dari dia, dan kemudian tidak memberikan nafkah dengan cukup sesuai dengan gaji yang diterimanya, betul? Kemudian ada kekerasan-kekerasan karena fitnah-fitnah dari tetangga dan tidak mendengarkan ibu sebagai istrinya gitu. Bahkan anak pun ikut-ikutan melakukan kekerasan kepada temannya gitu ya kira-kira. Mbak Oki silahkan. Menyambung dari ulasan dari Mbak Vera, saya lebih melihat dari perspektif yang berbeda dalam artian salah satu landasan dari pernikahan adalah saling percaya satu sama lain. Awal kata Mbak tadi masih baik-baik saja, tapi mulai sedikit berubah ketika Mbak mulai berhutang dengan rentenir. Ini yang menjadi catatan bersama bahwa jangan sekali-kali dalam kondisi apapun berhutang dengan rentenir. Hutang dalam Islam itu diperbolehkan, ya nggak boleh minta-minta. Minta-minta itu nggak boleh, tapi kalau dikasih jangan nolak. Gitu. Tapi berhutang jangan sama rentenir, karena tujuan berhutang adalah untuk menolong satu sama lain. Dengan rentenir, semakin banyak bunga, itu akhirnya menyulitkan diri sendiri. Dari awal, mohon maaf, Mbak harus introspeksi dulu. Kita nggak bisa bilang suaminya begitu, pasti ada kesalahan kita juga. Salah satunya adalah Mbak tidak jujur bahwa Mbak telah berhutang dengan rentenir. Setelah bunganya semakin banyak, baru beban itu dibagikan kepada suami. Sehingga suami wajarlah kalau dia terkaget-kaget dengan ketidakjujuran Mbak. Mungkin dari sini salah satu yang membuat suami agak sulit percaya dengan Mbak, sehingga percaya sama orang lain. Karena diawali dengan hal seperti itu.
Atau Mbak ada kebohongan-kebohongan lain nggak yang Mbak lakukan menjadi sebuah kebiasaan? Jadi suami nggak percaya lagi sama Mbak kalau Mbak introspeksi diri. Enggak, aku cuma bohong yang soal hutang itu aja. Kebiasaan-kebiasaan lain aku sih jujur cuma hutang aja. Baik, tentu saja dalam posisi ini kita lihat bahwa suami dengan gaji yang sekian, itulah sudah Hanya mepet 20% gajinya ya yang diberikan pada istri. Ditambah lagi beban dengan rentenir yang kita harus bayar bunga banyak sekali, menambah beban suami. Jadi mungkin ya salah satu indikasi kenapa suami pukul-pukul karena stres juga memikirkan, ini uang bayar utang dari mana? Kamu yang berhutang kok saya yang bayar gitu. Nah, ini saya mau tanya, kenapa sih harus berhutang? Karena awalnya hutang sih waktu suami ngasih sehari itu 20.000. 20.000 itu udah untuk semuanya, segalanya. Itu aku merasa kurang, nggak cukup. Akhirnya saya berani menghutang. Mbak sudah komunikasi dengan suami masalah itu? Masalah yang 20.000 itu udah, Dok. Tapi suami ya diam aja, tetap terus ngasih 20.000 untuk semuanya, untuk beli kebutuhan, makanan harus ada. Sebentar, sisa gaji suami. Tadi Anda bilang bahwa gaji suami misalnya 100%, yang Anda terima cuma 20% saja sebetulnya. 80%-nya kemana? 80% dia bagikan ke orang tua, terus keponakan, terus dia pegang sendiri. Saya juga kurang tahu dia tuh pegang sendiri tuh berapa, tapi saya cuma dikasih 500.000 itu, kadang dia kalau kekurangan ongkos minta lagi sama saya. Ya, ditarik lagi dari Anda. Oke. Mbak, kalau dari orang tua sendiri gimana? Orang tuanya Buneli? Orang tua aku udah komunikasi sama orang tua cuma bilang itu pilihan kamu, itu yang kamu yang ngejalani, itu sih keputusan ada di tangan kamu, semua dari tangan kamu. Gitu. Mama mah cuma berdoa yang terbaik aja buat kamu bagaimana. Baik, Bu Budi dari Komnas Perempuan pasti sudah beberapa kasus seperti ini ya. Dalam kasusnya Bu Nelly gimana tanggapannya, Bu? Iya, yang pertama dilihat kekerasan di dalam rumah tangga kan memang dikategorikan ada 4 ya. Satu di antaranya adalah penelantaran rumah tangga. Dan ini salah satu bukti bahwa dengan gaji yang sebetulnya diberikan 20% saja, ini sudah sesuatu yang membuat perempuan jadi pusing gitu ya. Artinya memanage 20.000 sehari situasi sosial ekonomi seperti ini ya. Nah, yang berikutnya andai kata toh ada keterpaksaan hutang, memang tadi disinggung juga kan tidak terbuka, bisa dipahami sekali karena memang ada rasa takut. Ada rasa merasa tidak mampu mengelola rumah tangga ini gitu ya. Nah, kemudian terjadi cekcok atau kemudian terjadi pemukulan. Nah, ini sudah kekerasan fisik ya. Jadi artinya kekerasan psikis ada lagi karena kemudian ada fitnah gitu ya. Jadi artinya ini sudah masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau misalnya kemudian diserahkan kepada Ibu Nelly, apa yang harus diperbuat yaitu pilihan kembali. Memang ini sebetulnya kalau menurut hukum bisa dilaporkan gitu. Nah, dilaporkan ke polisi, kemudian dibuatlah surat rujukan untuk melakukan visum. Tetapi kendalanya di sebagian besar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya malu, ya. Terus kemudian yang lain memang acap kali harus ada bukti, saksi, ya. Misalnya seperti bukti, mungkin visumnya bisa, saksi ini yang kadang-kadang menyulitkan gitu. Tapi keberanian untuk melaporkan sendiri memang masih jauh dari cukup ya, artinya seperti itu. Nah, ini diharapkan jika Bu Nelly ada mungkin tempat-tempat layanan konseling seperti Women Crisis Center atau lembaga bantuan hukum, ini bisa dikonsultasikan apa yang harus dilakukan, karena kekerasan dalam rumah tangga sekecil apapun itu pelanggaran hak asasi perempuan dan tidak boleh dibiarkan gitu. Maka oleh karena itu hal-hal forum-forum seperti ini membuat kita lebih terbuka dan berdaya untuk menyampaikan bahwa kesalahan pemukulan, kekerasan terhadap perempuan sekecil apapun tidak dibenarkan. Terima kasih Bu Budi. Baik, ini tadi kamu sudah mendengar apa yang disampaikan sama Mbak Vera, Mbak Oki, dan Ibu Budi. Kalau untuk Bu Nelly sendiri dengan situasi seperti ini masih dalam kondisi menikah ya sama suami gitu. Tadi kan bilang suami lagi sakit, kasihan juga lihat suami tuh udah mukul-mukul saya, tapi lihat dia sakit tuh kasihan gitu ya. Keinginan kedepannya gimana? Mengingat anak juga sudah mulai meniru tingkah laku bapaknya. Saya sih cuma ingin suami saya berubah, tolong menghargai perempuan, menghargai perasaan saya, itu aja. Mbak Vera, gimana cara membuat suaminya berubah? Ada trik-trik dari psikolog kah? Agak sulit kalau dari awal suaminya memang punya profil seperti tadi kita bahas, tidak matang.
Jadi dari awal dia memacari Anda bukan untuk tujuan pernikahan, tapi untuk bersenang-senang dalam relasi intim yang romantis. Udah, selesai di situ saja. Yang kedua, dia tidak bertanggung jawab. Mengapa tidak bertanggung jawab? Ketika dia tahu bahwa dia cuma mau main-main saja dengan Anda, kok dia melakukan berani-beraninya gitu loh. Yang kedua, ketika sudah hamil, kok berani-beraninya mau nyuruh menggugurkan. Ketiga, ketika sudah menikah pun berani-beraninya ngomong kasihan. Keempat, setelah Anda punya anak dan ngurus rumah tangga, dia punya gaji yang lumayan, berani-beraninya ngasih cuma 20%. Setelah Anda minjem utang sana-sini, berani-beraninya memukul Anda, menyalahkan semuanya atas Anda kayak kambing hitam gitu loh. Dia kambing putihnya gitu. Baik, jangan lupa juga mengenai masalah depan anak ya. Bahwa kalau masalah berdua dengan suami istri, mungkin ini perasaan dari Ibu Nelinya gitu ya. Masih sayang sama suami walaupun apa yang kita sampaikan. Keputusan seperti tadi Bu bilang, keputusan pilihan ada di korbannya ya. Tapi sudah bisa diprediksi coba kita ya. pikirkan Sudah bisa anak. diprediksi, ini Soekardi harapkan. Iya, tapi masalah anak ini yang harus dipikir. Apakah anak Anda nanti dibiarkan terus-menerus seperti itu? Karena dia akan melihat contohnya seperti itu. Terima kasih untuk Bu Nelly hadir. Kita akan segera mengundang sahabat perempuan kita yang kedua setelah jeda iklan berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan. Gitu, anaknya udah 1 tahun. Terima kasih masih bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada Mbak Vera, ada Mbak Oki, ada Ibu Budi dari Komnas Perempuan. Dan saat ini ada sahabat perempuan yang kedua namanya Ibu Ulfa. Ibu Ulfa ini mengalami KDRT setiap suami kalah judi. Ini ketemu sama suami di mana Bu? Terus waktu awalnya apakah emang udah kelihatan suka pukul? Gimana? Awalnya ya baik-baik aja, kenal baik. Nggak tahu kalau suka judi? Enggak, Terus? pas ketahuannya ya udah rumah tangga. Ya boleh dibilang judinya tuh bukan dia sendiri, orang tuanya pun semua suka judi di rumah. Ibu nggak tahu waktu itu? Waktu masih pacaran nggak tahu. Pas udah rumah tangga, kemari-kemari cari uang susah mungkin ya, terus buat main judi nggak ada buat main judi kalah, pelampiasannya saya. Apa Bu yang dilakukan waktu itu ke Ibu? Dipukul, diikat, dipukul. Diikat apanya? Tangan diikat? Di Tangan di diikat belakang kursi. gitu? Di kursi? Terus diapain? Dipakul pakai sapu. Ibu sendirian waktu itu di rumah? Ya ada mertua. Ada mertua? Ya, kan saya tinggalnya sama dia numpang. Terus Sama mertua gimana, yang Wak? marah kalau saya ngelawan. Oh, mertua juga nggak menolong gitu? Marah. Terus yang kekerasan yang paling berat Bu? Yang kekerasan yang paling berat ya itu. Kalau dia Kalah judi? kalau judi, saya disiksa. Ketambahan lagi kalau dia pengen gitu. Ibu harus melayani? Iya, harus melayani. Dalam kondisi Ibu setelah dipukul-pukul itu? Justru setelah dalam keadaan begitu dia ini. Lebih... Mbak Vera ini pasti ada hal yang ini ya. Ini berapa lama Ibu dia seperti ini? Apakah kejadiannya terus berulang setiap hari apa setiap Iya. Setiap hari Bu? Setiap hari, dalam satu hari itu nggak kehitung berapa dia maunya dia. Dan Ibu tetap harus meladeni dalam kondisi apapun. Siapapun. Padahal Ibu terluka berat gitu Bu, lebam dan berdarah gitu. Ibu sempat punya anak Sempat punya 2. dari Iya. suami yang pertama Berharap itu. anak yang kedua akan berubah, nyatanya enggak. Maksudnya berubah gimana? Berubah dia. Oh, setelah melahirkan anak kedua berharap suami terus berubah. insaf gitu, ternyata tetap begitu. Ini kekerasannya juga dilakukan di depan anak-anak atau bagaimana? Enggak. Tidak dilakukan di depan Enggak. anak-anak. Tapi anak-anak tidak jadi korban kekerasan. Enggak kena pukul anak. Oh, kalau kena pukul yang pertama pernah dikesel dilempar. Anaknya dilempar barang Iya, gitu. Enggak, anaknya diangkat dilempar. Aduh, Ibu. Anaknya usia berapa? 2 tahun. 2 tahun, ya Allah. Anaknya yang dilempar. Saya pikir ada barang lain dilemparkan kepada anak. Ini anaknya yang dilempar. Dalam kondisi apa waktu itu Bu? Situasinya Ibu masih ingat nggak? Apa sudah dilupakan Lupa semuanya? banget sih, udah berapa puluh tahun yang Udah lalu. nggak mau dengar lagi ya Bu ya? Udah nggak mau dengar lagi. Iya, Ibu akhirnya apa yang terjadi setelah setiap hari seperti ini anak menjadi korban? Apa yang Ibu lakukan waktu itu? Ya nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuman mohon aja kalau memang Allah kasih jalan. Saya harus pisah, minta diberikan jalan, itu aja saya mohonnya. Akhirnya saya pergi dari rumah. Saya terima seandainya itu jadi kesalahan saya terima.
saya bismillah, saya pergi dengan pakaian yang ada di badan aja. Bawa anak kan, Bu? Enggak, Anak ditinggal? tinggal. Terus Ibu pergi kemana? Ke rumah ibu. Ke rumah Ibu. Ke rumah ibu, waktu itu anak yang kedua umur 6 bulan. Terus dianterin karena masih nyusu kan, dianterin. Saya perginya karena apa? Selalu dicaci maki, dikatakan perempuan pelacur, lontel. Kenapa dia ngomong begitu Makanya ya, saya Bu? nggak tahu. Terus asal marah, nanti gue ceraiin lo gitu. Terus saya pikir, apakah saya kalau pisah sama dia terus saya nggak laku, pikir saya gitu kan. Akhirnya saya pulang ke ibu, saya kerja, saya ngumpulin duit. Nah, titik dari saya pisah itu saya disundut mata saya. Hah? Matanya disundut, Bu? Belah gitu. Di mana? Dalam kondisi apa dalam cerita? Lagi ngobrol, dia ngajakin Balikan. balik. Itu nggak sekali dua kali, selalu berulang. Akhirnya saya capek, saya nggak mau, saya disundut. Disundut. Terus pernah ditabrak, pulang kerja saya. Ditabrak apa, Bu? Motor sama dia, dipepet ke tembok. Gitu. Akhirnya saya merasa sudah cukup, uang saya ke pengadilan, saya yang menceraikan. Luar biasa. Iya. Ibu akhirnya punya kekuatan Iya. untuk ngambil keputusan itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ini semoga bisa membuka perhatian kepada kita. Mbak Oki, silakan Mbak Oki. Iya betul, itu sudah jawaban yang sangat tepat bahwa laki-laki tersebut memang tidak layak sama sekali untuk dijadikan sebagai sosok suami yang harusnya bertanggung jawab, mengayomi, memberi kasih sayang. Saya akan membahas mengenai dua hal, pertama judi dan kedua adab berjima, adab dalam berhubungan. Judi dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa perbuatan khamar, judi, mengadu nasib tersebut itu termasuk dengan perbuatan keji dan jalannya setan. Jadi sudah jelas bahwa hukumnya adalah haram. Perbuatannya sama seperti kita makan yang tidak boleh dimakan di dalam Muslim, juga perbuatan judi sama seperti itu. Kenapa? Karena judi ini banyak kemudorotan. Salah satunya adalah orang bisa kaya dalam sekejap mata, orang bisa melarat dalam sekejap mata tanpa ada usaha sama sekali. Jadi itu perbuatan haram. Kemudian mengenai adab perjima. Islam itu luar biasa indah sekali. Di dalam Islam itu ketika suami sudah selesai duluan, itu harus menunggu sampai istri juga harus selesai juga. Nggak boleh suaminya selesai langsung pergi gitu aja. Tidak diperbolehkan seperti itu. Karena suami memiliki hak atas istri, istri pun memiliki hak atas suami. Sehingga dua-duanya harus merasakan puas kedua-duanya ya. Kedua-duanya merasakan nyaman dan enak. Dan dilakukan dalam hubungan yang itu kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Harus nyaman satu sama lain. Pun tata caranya luar biasa indah kan. Ada adab-adabnya, nggak bisa langsung kan. Harus pemanasan dulu gitu. Harus canda, saya ngomongnya agak ini nih ya, harus dirayu-rayu dulu, ada ciumnya dulu, peluknya dulu, baru ke tahap tersebut. Jadi nggak bisa langsung. Ini tadi Ibu mengatakan agak menarik karena sehari suami minta beberapa kali, berarti mungkin ada yang sedikit berbeda dengan yang lain. Memang kalau kita lihat, kalau dalam kondisi yang suami yang baik-baik saja, tapi punya masalah seperti itu, sang istri misalnya tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, makanya ada salah satu solusi yaitu namanya poligami. Bahwa sebagian orang memandang poligami adalah sesuatu yang buruk. Sebenarnya itu solusi dari sebuah permasalahan. Kalau seorang istri sudah tidak bisa dan tidak sanggup, daripada sang suami berzina dan kita juga ikut menanggung dosanya, itu diizinkan dengan menikah lagi. Tapi tentu dengan kondisi yang tertentu ya. Kondisi tertentu nggak bisa, itu nggak bisa di jangan buat melihat begitu saja. ayatnya sepotong sampai titik ujungnya. Nanti mengatakan kan boleh 2, 3, 4. Hei, hati-hati, kamu tidak berlaku adil, di akhirat kamu jalan dengan tubuh yang sangat miring gitu. Zolim karena Bu Budi, ini kekerasan yang terima sepertinya kekerasan verbal juga, kekerasan fisik, ini masalah seksual juga ya Bu. Jadi ini bagaimana kalau dipandang dari Komnas Perempuan? Iya, sebetulnya kalau kita melihat situasi ini sudah malah lengkap ya, bentuk kekerasannya ya, tidak hanya fisik, psikis, seksual gitu, sosial juga gitu. Karena tidak semuanya perempuan yang tinggal di rumah ibu mertua, tinggal bersama suami itu juga nyaman gitu. Nah, artinya sebetulnya ini sudah situasi yang memang sangat tidak mungkin ditolerir gitu. Nah, keputusan untuk menggugat cerai ini memang ya itu tepat karena kebutuhan ibu akan seperti itu. Nah, yang menarik dari dua ini tadi adalah biasanya perempuan memang enggan untuk mengungkapkan itu, mencoba mentolerir sampai tahap yang paling maksimal seperti tadi setelah perbuatan kekerasan yang terakhir ini yang membuat saya merasa tidak mungkin mentolerir lagi gitu. Nah, karena masih berharap ada perubahan, berharap ada perbaikan gitu ya. Nah, kadang-kadang
waktu yang berapa lama sih saya harus menunggu gitu ya. Tetapi pada dasarnya tadi sudah saya tegaskan juga, sekecil apapun perbuatan kekerasan terhadap perempuan, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini memang tidak bisa ditolerir gitu. Baik. Nah, ini yang sering sekali menjadi fenomena gunung es ya. Jadi yang melapor di Komnas Perempuan pun yakin itu masih jauh dari yang kejadian yang sesungguhnya. Ibu, nanti saya sebenarnya ingin tanya juga ya, kalau para korban seperti ini ya harus pergi melapor ke Komnas Perempuan, itu yang dibantu apa dan bagaimana responnya, apa yang mereka harus lakukan? Mungkin kadang-kadang mereka nggak pernah tahu kan, Bu, Komnas Perempuannya di mana, nanti kalau saya gimana, mesti bayar apa enggak kan mungkin tahu. Nanti saya akan tanya sama Ibu Budi ya, dan saya juga akan minta pendapat Mbak Vera setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih masih bersama kami. Yuk kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ibu Ulfa, mohon maaf. Ibu Ulfa, kekerasan verbal, dicaci maki baik sama suami dan mertua ya, kemudian kekerasan fisik, dipukulin kalau kalah judi, dilampiaskan, diikat dan sebagainya. Kemudian harus meladeni kekerasan secara seksual menurut Ibu Budi tadi ya. Dan akhirnya ada titik Ibu ambil keputusan saya keluar dari rumah. Itu keputusan pada kondisi apa dan apa yang membuat Ibu berani ngambil keputusan meninggalkan itu semua? Ya, saya merasa seperti nggak ada harga diri gitu. Jadi apa iya saya akan selamanya gitu. Jadi ya dari dalam diri saya aja yang berontak ngajak pergi. Selain, tapi sebelumnya ya saya mohon dikasih jalan sama Allah, ya mungkin itulah jalan saya. Walaupun dinilai oleh keluarga suami itu salah karena perempuan ninggalin suami, tinggal pergi dari rumah gitu. Tapi kan ini juga Ibu sudah minta tolong sama Allah dan dibukakan jalannya, dan emang sebenarnya kalau menurut kita semua adalah keputusan yang tepat ya. Baik, setelah bercerai, anak yang kedua ikut sama Ibu, gede sama Ibu, besar sama Ibu, dan setelah 5 tahun bercerai akhirnya Ibu membina rumah tangga lagi. Alhamdulillah dapat suami yang baik ya Bu ya, yang sayang sama Ibu, dan Ibu bisa membina keluarga dengan baik. Namun datang ujian dalam bentuk yang lain ya Bu ya. Bentuk seperti apa? Bentuk anak pertama dari perkawinan yang kedua ini sejak usia 7 bulan kena step. Panas tinggi, divonis kelainan saraf, hiperaktif sama nggak bisa bicara. Baik, jadi dengan alasan seperti itu hingga sekarang usianya sudah 17 tahun. Dan selama 17 tahun ini Ibu harus terus menjaga dia, karena kalau dia udah pintu rumah terbuka tuh keluar nggak bisa pulang karena nggak bisa bicara. Baik, mungkin kita bisa melihat seperti apa kondisi dari anak Ibu Ulfa saat ini. Baik, kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Ya, sahabat perempuan, sekarang tim Curahan Hati Perempuan sudah berada di salah satu rumah narasumber, dan sini ini adalah anak dari narasumber yang mengalami kelainan syaraf sejak usia 7 bulan. Dan bisa Anda lihat kondisi rumahnya seperti ini. Ini di mana Bu? Di rumah Ibu ya? Kondisinya di sini ya Bu. Ibu tinggal bersama anak, jadi ada anak kedua Ibu dari pernikahan sebelumnya, anak pertama dari pernikahan kedua, dan ada lagi Bu? Ada satu anak saya yang bukan lahir dari saya rawat dia sejak usia 40 hari. Oh, Ibu juga punya anak yang... Iya, jadi ada orang nitip anak. Ada orang nitip anak, dia mau kerja katanya ke Arab. Bilangnya 2 tahun selesai kontrak mau diambil, dan selama... Ibu kenal sama orang ini? Dan selama dia kerja, dia bilangnya mau bantu saya. Nyatanya sampai anak umur ini 9 tahun sama saya nggak pernah ada kabar, komunikasi. Ibu nggak kenal juga? Enggak, ya saya ya jadi seperti anak sendiri. Ini waktu awal gimana bisa ketemu ada orang datang ke Ibu ngasih anak gitu? Tadinya ngontrak di sebelah, mau melahirkan karena udah hamil tua. Setelah itu
dia bingung kan anaknya mau dikemanain, karena kalau dibawa pulang ke rumah neneknya nggak mau terima karena anaknya laki-laki. Gitu. Kalau anaknya perempuan, mereka mau terima. Baik, Mbak Vera, setelah mengalami pernikahan yang Prahara ya. iya, sampai tidak bisa menemukan katanya untuk Ya. itu, dan akhirnya dapat kesempatan membina rumah tangga dengan baik, namun ujian datang dalam bentuk lain. 17 tahun harus mendampingi, tidak bisa lepas dari anak ini. Betul. Ada lagi anak orang lain yang harus dibesarkan. Ini juga buat ibu, walaupun mungkin anugerah ya Bu, punya anak, suami baik dan ada rumah tangga, namun ini juga ada, tentunya kita sebagai perempuan kan ada kebutuhan ya, pengen pergi, pengen main, pengen sama siapa saudara, tapi ini tidak bisa. Ya. Ini pun ibu datang ke sini harus menitipkan dan ada yang jagain seperti itu ya Bu ya. Mbak Vera bagaimana? Ibu ini kuat loh ya, makanya cobaannya dari Tuhan tuh dikasih 2 yang berat-berat loh. Prahara pernikahan, kemudian anak. Yang prahara pernikahan, kekuatan Anda teruji dari mana? Anda mampu loh. Semua perempuan yang disiksa biasanya tergerus harga dirinya, stay, tetap tinggal di rumahnya, disiksa, kadang-kadang ada sampai mati. Anda memutuskan pindah karena Anda sempat kabur dari rumah yang menyiksa Anda tadi, suaminya kabur ke orang tua, yang dimana Anda punya hubungan yang baik, hubungan cinta kasih antara Anda dan orang tua Anda itu menarik, itu kekuatan buat Anda yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda disiksa, Anda ingin kabur dari rumah, Anda tahu untuk menceraikan suami butuh uang, Anda memutuskan untuk bekerja. Yang ketiga, Anda punya Tuhan. 3 kekuatan ini yang akan Anda butuhkan untuk merawat si buah hati yang kebetulan Mbak Maudy. Begini, ada gangguan otak dan syaraf, ini gangguan medis sebetulnya. Masalahnya ketika anak terganggu otak dan syarafnya, secara psikologis kualitas hidupnya akan terganggu. Kualitas hidup itu yang mana? Yang pertama, kemampuan motoriknya terhambat, betul ya Bu ya? Makanya tadi gerakan-gerakannya terbatas. Sensonya, jadi the way dia merasakan, cara-cara dia merasakan segala sesuatunya nggak sama. Makanya tadi kadang-kadang jadi terlalu aktif, konsentrasinya minim. Yang kedua, kemampuan berpikir jadi minim. Yang ketiga, kemampuan mengelola emosi dan kemampuan bersosialisasi jadi terhambat. Jadi 3 kualitas ini menjadi terhambat dan butuh penanganan. Masalahnya penanganannya nggak mudah dan nggak murah, butuh biaya. Sebetulnya ini dibantu. Sekarang ada BPJS sehingga anak dapat treatment berupa terapi. Terapinya ada terapi fisioterapi, kemudian terapi sensori integrasi, terapi apalagi terapi okupasi dan semua macam-macam terapi itu yang nggak murah. Sebetulnya ada bantuan Bu. Jadi jangan sampai anaknya gini, Anda dulu pernah mengalami maltreatment dari suami, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita nggak sengaja menelantarkan anak, itu namanya neglect, menelantarkan ketika anak punya kebutuhan khusus, ternyata tidak difasilitasi untuk dapat penanganan yang spesial. Ya, ini karena ketidaktahuan juga ya. Betul. Karena ibu merasanya sudah merawat, tapi mungkin secara medis, secara psikologis itu yang perlu dilakukan. Betul, apa? itu maksudnya. Ini kalau dari Komnas Perempuan, Bu Budi, hal-hal seperti ini bisa datang ke sana dan dibantu tidak? Ya, tapi sebelum ke sana, Ya. jadi kalau tadi ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah gitu ya. Dari aspek hukum sebetulnya ini tidak akan lebih membantu gitu ya. Karena idealnya itu memang kalau ada kekerasan langsung melapor kepada polisi, kemudian ada visum gitu. Ini sebagai bukti bahwa memang suami adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ini nanti akan diproses secara pidananya gitu. Karena mayoritas perempuan memang lebih korban dalam hal ini, memang lebih senang menempuh untuk kemudian memutuskan cerai tanpa mempersoalkan lagi tindak pidananya. Karena sehingga selain malu, memang prosesnya kadang-kadang membutuhkan support yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Komnas Perempuan sebetulnya ada unit pelayanan rujukan ini, bisa melaporkan itu. Dan pastinya karena Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional human rights institution tidak mungkin melakukan pelayanan secara langsung, bisa merujuk kepada mitra juga gitu. Nah, oleh karena datang langsung ke mitra juga bisa, ke lembaga bantuan hukum APIK misalnya, atau mungkin ke Yayasan Pulih untuk mendapatkan konseling dan mendapatkan bantuan hukum. Sehingga proses yang ditempuh bukan sekedar perdata untuk perceraian, tetapi juga ada penghukuman kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan melalui itu mengenai pidananya. kisah yang sebelumnya ya Bu ya. Untuk yang kondisi seperti ini nanti kita akan tanya lagi Dua-duanya setelah bisa. yang berikut ini ya Bu ya. Dua-duanya Baik, tetap bisa. bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.
Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa dari Komnas Perempuan juga menyuarakan kesetaraan gender. Artinya kerjaan domestik di rumah tangga itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dari istri. Namanya rumah tangga, ada suami, ada anak. Anggota keluarga yang lain juga perlu ikut membantu agar semuanya bisa berjalan bersama-sama. Tidak menjadi tanggung jawab sendiri. Ya, ini juga penting untuk perempuan agar lebih berdaya. Mbak Oki belum bicara untuk masalah anaknya Ibu Ulfa? Untuk Ibu Ulfa yang Allah anugerahi hati yang baik dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kebaikan hati itu. Amin. Sekarang Allah berikan hadiah. Hadiahnya apa? 3 anak yang harus dirawat oleh ibu dan bapak. Ketika orang-orang di luar sana sibuk untuk mencari ibadah ini, ibadah itu untuk menarik perhatian Allah, ibu sudah diberikan hadiah oleh Allah dengan 3 anak ini. Untuk mendapat perhatian Allah. Jadi mudah-mudahan ibu dan bapak senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nanti dapat dia perhatian dari Allah. Amin, insya Allah. Kita mendoakan yang terbaik untuk Bu Ulfa dan keluarga serta anak-anak. Juga untuk Bu Nelly ya. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan apa yang disampaikan. Tapi yang pasti saya harus mengingatkan lagi ibu-ibu, kalau kita belanja harus kemana Bu? Carrefour. Kenapa harus ke Carrefour Bu? Karena dapat tambahan diskon berapa Bu? Persen. Karena memakai kartu kredit Bang Mega. Pintar sekali. Saya senang banget nih ibu-ibu semua, minggu ini seru. Terima kasih kepada para panelis kita, Mbak Vera, Mbak Oki, terima kasih. Ibu Budi, terima kasih atas kehadirannya dan informasinya, karena ini kita perlukan sekali untuk menyampaikan kepada sahabat perempuan. Semuanya terima kasih dan kita akan berjumpa dalam Curahan Hati Perempuan Senin dan sampai Jumat depan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.